Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Ini bukan sekadar perang antara Ukraina dan Rusia. Ini adalah panggung besar, di mana boneka dan dalangnya saling beradu skenario. Tapi tunggu dulu, jika Rusia bisa diserang sejauh itu, apa jaminannya Indonesia aman? Mari kita kupas dari awal hingga akhir. 1 Juni 2025. Pagi buta, langit Siberia. Terbelah sebuah operasi militer yang bahkan tak disebut dalam perjanjian perang internasional telah berlangsung. Ukraina, atau tepatnya tangan-tangan tak terlihat di balik Ukraina, melancarkan serangan drone ke 4 pangkalan udara Rusia. Lokasinya? Tidak main-main, jauh di dalam jantung Siberia. Satu di antaranya, pangkalan udara Belaya di Irkutsk, lebih dari 4.000 km dari garis depan. Bayangkan, seperti kalau Papua kita diserang dari Thailand. Siapa penyerangnya? Yang jelas, bukan Ukraina seorang diri. Drone FPV canggih yang diluncurkan dari truk-truk kayu biasa, itu bukan ciptaan anak-anak kampung di Kiev. Teknologinya mirip dengan proyek DARPA milik Pentagon. Sistem navigasinya tersambung dengan satelit-satelit yang cuma bisa diakses oleh anggota elit NATO. Ukraina hanya menekan tombol, tapi siapa yang memasang kabelnya? Skenarionya jelas. Melemahkan kekuatan udara Rusia sebelum Rusia bisa menyeimbangkan panggung multipolar global. Total, 41 pesawat strategis Rusia hancur. Tapi apa artinya? Media barat bersorak. Tu-95 hancur. Tu-22M 3 terbakar. Tapi bagi Rusia, ini bukan sekadar kerugian. Ini adalah sinyal bahwa zona aman tak lagi ada. Bahkan pangkalan yang menyimpan pesawat nuklir bisa dibobol dari dalam. Namun Rusia bukan negara yang akan membalas dengan air mata. Ini bukan Yugoslavia, bukan Irak, ini negeri yang membentuk ulang Eropa Timur selama 70 tahun. Operasi Jaring Laba-Laba. Bukan hanya serangan, tapi perang informasi. Nama operasi ini bukan sembarangan. Jaring Laba-Laba menggambarkan bagaimana Barat bekerja. Bukan lewat peluru, tapi lewat skema jaringan. Mereka menyusup, mengacak sistem, menyerang dari dalam. Dan celakanya, metode ini juga bisa, suatu saat, digunakan terhadap Indonesia. Kalau Rusia saja, dengan teknologi nuklir dan satelit, bisa ditembus, lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita punya drone, iya. Kita punya pasukan elit, iya. Tapi apa kita sudah aman dari infiltrasi digital, dari sabotase teknologi, dari pasokan komponen pertahanan yang diam-diam bisa dimatikan dari jarak jauh? Pertanyaannya sederhana. Jika Indonesia suatu hari dianggap terlalu dekat dengan China atau BRICS, apakah jaring ini juga akan dijatuhkan ke kita? Di tengah serangan, China tidak tinggal diam. Dukungan teknologi, termasuk senjata laser anti-drone Silent Hunter, disebut telah digunakan Rusia untuk memukul balik. Lebih dari itu, China mengirim pesan simbolis, kami tak akan tinggal diam jika Rusia jatuh. Ini bukan sekadar persahabatan. Ini soal masa depan dunia multipolar. Dan dalam dunia multipolar, Indonesia bisa lebih berdaulat. Kembali ke Ukraina, Amerika Serikat mengaku tidak diberitahu tentang serangan drone Ukraina. Lucu bukan? Di satu sisi mereka biayai, latih, dan pasok senjata. Tapi ketika terjadi serangan besar, mereka mengaku tidak tahu menahu. Ini tak ubahnya melempar batu, lalu bersembunyi di balik NATO. Beberapa jam setelah serangan, Rusia membalas dengan serangan drone dan rudal ke titik-titik strategis Ukraina. Dalam satu malam, ratusan drone Ukraina hancur. Beberapa titik komando juga ikut luluh lantak, artinya Rusia masih berdiri dan masih memegang tombol nuklir yang belum pernah disentuh sejak Perang Dingin. Di tengah badai geopolitik ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Kita bisa memilih diam, tunduk pada tekanan Barat, atau kita mulai merapat ke kutub kekuatan baru, bergabung dengan BRICS, memperkuat pertahanan siber, membangun industri drone lokal, dan merancang kebijakan luar negeri yang netral, tapi strategis. Karena jika kita diam, maka jaring laba-laba itu bisa dengan mudah menyusup ke Cilangkap, Sentul, bahkan Istana Negara. Dan pada akhirnya, ini bukan soal Rusia. Ini soal tatanan dunia. Rusia sedang dihantam bukan karena salah, tapi karena menolak tunduk. Sama seperti Iran, sama seperti Cina. Dan mungkin suatu hari, Indonesia juga bisa jadi target jika kita mulai berdiri di kaki sendiri. Saatnya Indonesia belajar dari Rusia. Jangan terlalu bergantung pada teknologi Barat. Jangan percaya sepenuhnya pada narasi media arus utama. Bangun pertahanan berbasis kedaulatan, bukan hibah, dan yang terpenting, jangan biarkan negeri ini jadi panggung boneka.
Di atas langit Siberia, pelajaran besar ditulis dalam api dan logam. Pelajaran bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pelajaran bahwa jika kita tidak punya kedaulatan, maka kita hanya menunggu giliran untuk dijajah dalam bentuk baru. Dan hari ini, giliran Rusia. Besok, siapa?